Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-16 bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kondisi IHSG terkini, kembali masuknya investor asing, kenaikan IHSG dan banyak hal-hal menarik lainnya di bursa saham. Dan untuk topik khusus pembelajaran buat podcast kali ini, kita akan membahas tentang dua profesi yang cukup banyak pelakunya di bursa kita. Profesi pertama yang akan kita kupas adalah trader atau investor saham, dan profesi kedua adalah profesi dukun saham. Di mana kita akan mengupas sama-sama aktivitasnya apa, plus minusnya apa, supaya rekan-rekan bisa memilih juga ke depannya apakah Anda ingin fokus untuk menjadi trader atau investor saham atau fokus menjadi dukun saham. Seperti itu. Alasan kami memilih topik ini karena memang di luaran sana sedang viral, sedang hot topiknya salah satunya adalah tentang pesulap merah yang lagi heboh karena beliau ini dia membongkar banyak trik-trik, gaya-gaya atau profesi dari dukun beneran ya, ini bukan dukun saham, yang sepertinya memancing keributan banyak orang, banyak dukun yang merasa dirugikan dan lain-lain. Dan di sini kita sebenarnya semakin terkupas sebenarnya profesi dukun itu seperti apa, ya dukun beneran. Dan kita akan sedikit bahas tentang dukun saham karena sebenarnya banyak kemiripannya sih seperti itu, dan saya nggak mau mendiskreditkan satu profesi manapun karena menurut saya dua-duanya adalah profesi di mana kita bisa memilih kayak gitu. Cuman sebelum kita mulai, mari kita bahas IHSG dulu. Kayak gini, jadi ini kondisi IHSG terkini. Kondisi IHSG terkini, jadi sebelumnya kita tahu dari awal Januari, bahkan dari bulan Mei 2021, itu investor asing terus masuk, IHSG terus naik, terus asing pernah mengadakan surprise back to work setelah libur lebaran, IHSG dibanting, terus asing masuk naik lagi, terus asing jualan di sini yang heboh resesi, kiamat dan lain-lain di pemberitaan media terus, yang kami berulang kali dalam berbagai kesempatan juga di YouTube ini bilang nggak ada hubungannya, bahwa yang terjadi sekarang adalah asing profit taking, dan selama profit taking IHSG terus turun. Tapi puji Tuhan di pertengahan Juli kita lihat, ini juga dibahas secara rutin di Telegram kami, investor asingnya mulai masuk. Anda lihat ini ada pergerakan asingnya mulai naik, indikator foreign flow-nya mulai naik setelah terus jualan, dan seiring dengan masuknya IHSG, masuknya investor asing beli dari lokal, ini IHSG bergerak naik. Jadi di sini ketika asing jualan 12,8 triliun, IHSG terus bergerak turun. Sangat wajar karena di bursa kita asing yang mengendalikan IHSG asing yang mengendalikan pergerakan harga. Kalau asing jualan berarti harga akan turun. Asing jualan ke lokal. Kalau asing beli dari lokal, IHSG akan naik. Itu sebabnya kami selalu mengatakan fokusnya hanya perlu ke investor asing. Nggak usah ke fokus ke yang lain-lain karena itulah yang menentukan segalanya. Seperti itu. Dan karena pembahasan kami, karena market nggak jadi crash, jujur YouTube kami, Instagram kami itu heboh diserang, komen-komennya heboh diserang oleh para fundamentalis yang mungkin lagi sakit hati karena bursa nggak crash sementara Amerika resesi, suku bunga dinaikin dan lain-lain. Seperti itu. Saya nggak mau bahas yang hatersnya, saya akan bahas yang ada ininya aja, yang ada esensinya buat Anda, buat pembelajaran. Ini ada komentar dari Pak Fajrin 0326, prinsip memang saham digerakkan asing. Yes, udah paham beliau. Namun bukan berarti kita menutup mata terkait faktor makroekonomi. Oke, pergerakan asing di-trigger oleh kondisi makroekonomi. Dalam hal ini dan saham itu selalu leading dalam pergerakan makroekonomi. Jadi ya ini juga ada yang ini nambahin. Nah, ini lebih jelas, nggak perlu muter-muter ngomong ke sana kemari. Jadi memang banyak pihak-pihak yang nggak terima market crash dan kami yang disalahkan. Padahal yang nurunin IHSG asing, yang naikin IHSG asing, dan saya itu WNI sebenarnya. Jadi nggak ada hubungannya sama saya. Cuma ya, mari kita bahas bagi Anda yang belum sampai detik ini, walaupun udah puluhan kali, karena dari komen-komennya terlalu banyak orang yang belum paham tentang hubungan makroekonomi dengan IHSG, dengan keluar masuknya asing. Jadi IHSG naik karena asing belanja, sudah dilihat. IHSG turun karena asing jualan, sudah dilihat. Jadi nggak ada urusannya sama makroekonomi.
Kayak gitu, itu nggak ada, nol urusannya dengan makroekonomi. Tapi dibilang makroekonomi itu men-trigger pergerakan asing. Asing juga baca koran, asing juga lihat wah Amerika resesi, dan asing merespon dari resesi Amerika. Kayak gitu, merespon dari resesi Amerika. Jadi di sini asing merespon bahwa wah Amerika mau resesi, kita jualan, IHSG jatuh. Di sini, wah Amerika mau resesi, kita belanja, IHSG naik. Jadi saya nggak bilang asing tutup mata dari makroekonomi, saya nggak bilang itu kok. Asing boleh lihat, tapi dia hukum kebebasan bandar, dia bebas memutuskan apa yang akan dia lakukan ke IHSG, ke saham-saham blue chip di Indonesia, terlepas dari kondisi ekonomi apa aja. Dan kenapa saya berkali-kali seakan-akan membenci komentator saham, seakan-akan mendiskreditkan komentator saham, karena komentator saham kerjanya komentar, no problem. Sama kalau pemain sepak bola, komentator sepak bola, kalau ada gol, yang cetak golnya dia sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kalau dari kartu merah dia sebutkan keburukan-keburukannya. Kan akan selalu ada berita bagus, akan ada selalu berita jelek. Kalau Anda komentator saham, good enough. Saya kenal komentator saham yang anaknya sekolah sampai kuliah dan lain-lain, hanya dengan mengomentari saham good enough buat Anda. Good luck, lakukan itu. Cuma masalahnya, saya expect yang nonton saya ini sebenarnya trader, investor. Dan masalahnya banyak orang menganggap, karena nih misalnya di sini, karena ketika ada berita resesi, kiamat, dan lain-lain, asing jualan dan IHSG turun, banyak orang yang menganggap karena resesi IHSG turun, karena resesi asing jualan. Itu yang salah. Itu yang salah. Karena kalau Anda menganggap gitu, berarti Anda juga otomatis, otak Anda menganggap lagi otomatis, wah nanti kalau sudah nggak resesi, asing akan belanja. Kalau sudah nggak resesi, IHSG akan naik. Atau kalau nggak jadi resesi, IHSG akan naik. Kalau nggak jadi resesi, IHSG belanja. Itu salah. Itu salah. Itu sangat salah. Karena yang benar adalah ketika asing jualan, IHSG turun. Ketika asing belanja, IHSG naik. Cuma itu yang benar. Resesi cuma dihubung-hubungin. Sama aja misalnya saya hubung-hubungkan gitu kan. Di sini ketika asing jualan ada fakta lain kan, resesi itu fakta. Fakta lainnya ketika asing jualan misalnya di Mojokerto hujan, ketika asing belanja di Mojokerto kemarau. Itu dua fakta. Mojokerto beneran hujan benar, sama kayak Amerika beneran resesi. Tapi itu nggak nyambung. Itu yang mudah-mudahan dipahami, karena saya sering sekali ketemu pertanyaan seperti ini, bahwa asing itu akan tertrigger oleh makroekonomi. Yes, dia tertrigger, tapi dia ngapainnya bebas. Kayak gitu, nggak nyambung. Sama kayak hujan juga men-trigger keluar masuknya IHSG. Keluar masuknya asing di IHSG, enggak juga. Asing bebas, ketika hujan dia jualan boleh IHSG turun, ketika hujan dia belanja juga boleh, sama kayak resesi, sama kayak suku bunga. Karena berita di luaran sana masih sama kok. Cuma kata kiamatnya aja dihilangin karena IHSG terus naik. Malu dibilang kiamat pas IHSG naik, pas asing belanja. Berita ini sehari yang lalu, berita kemarin semua. Obligasi korporasi resu di tengah kenaikan suku bunga The Fed. The Fed naikkan suku bunga, Sri Mulyani, bisa timbulkan krisis ekonomi. The Fed beri sinyal kenaikan suku bunga lagi meski inflasi AS turun jadi 8,5%. Semuanya masih perfectly sama seperti waktu IHSG jatuh, waktu orang-orang bilang market crash, waktu kiamat, semuanya masih perfectly sama. Karena nggak nyambung. Saya nggak bilang, oh bohong ini di Amerika nggak inflasi. Itu fakta. Kayak sama fakta kayak kemarin hujan. Kemarin hujan tapi IHSG naik. Oh ya, itu dua fakta aja yang disambungin, nggak nyambung karena mekanismenya adalah bursa saham IHSG diatur oleh asing. Kenapa seperti itu? Karena saham-saham blue chip besar yang mempengaruhi IHSG itu dibandarin sama asing. Cuma itu. Lanjut. Nonton channel ini bagaikan belajar filsafat, sangat mendekati kebenaran hakiki.
Saya nggak ngerti ini kenapa banyak like-nya sampai di screen cap di sini ya. Saya nggak ngerti sih yang dimaksud filsafat apa, tapi kebenaran hakiki itu nggak ada di bursa saham. Setiap orang harus mencari gayanya masing-masing, caranya masing-masing yang cocok sama dia, cocok sama waktu dia, yang dia percaya untuk cari profit. Nggak ada yang hakiki. Oke, lanjut. Ini kok loncat-loncat ya. Coba bahas Harum Pak. Menurut teori Bapak, jika asing jualan harga saham turun, tapi ini asing jualan terus tapi harga saham malah naik. Salah, saya bilang ketika asing jualan IHSG turun, ketika asing belanja IHSG naik. Bukan IHSG tidak mencerminkan semua saham. IHSG hanya cerminan dari sekitar 10-20 saham blue chip. Bukan berarti semua, saya nggak bilang seperti itu. Kalau Anda ngomong BCA, yes benar. Ketika asing belanja, BCA naik. Ketika asing jualan, BCA turun. Karena BCA asing yang ngebandarin. Kayak gitu. Asing yang ngebandarin. Terus kayak gitu. Kalau Harum, kita tinggal lihat sebenarnya. Harum, saya sendiri lupa sih. Cuma saya nggak pakai foreign flow untuk trading Harum. Kita lihat. Oke. Di sini, nggak kelihatan. Nah, gitulah ya. Mudah-mudahan kelihatan di sini. Coba saya screen. Nah, oke. Jadi Harum. Oh sorry ini, chart saya rusak belum di stock split. Nah benar di sini kita bahas faktanya dulu. Jadi ini ada fakta, kita bahas faktanya dulu. Benar tadi dibilang bahwa ketika asing jualan harga Harum naik, benar. Cuma yang salah adalah menganggap Harum dibandari oleh asing. Karena kalau mau simpel di sininya disebut low foreign power. Kalau Anda lihat partisipasi asing di pergerakan Harum itu cuma 15%. Jadi ini sangat kecil. Korelasinya -3. Kepemilikan asing, kalau kepemilikan asing itu 11%. Kepemilikan foreign hanya 11% di saham Harum. Ini 15% ini kalau transaksi total 100M di Harum, asing cuma 15M. Kalau asing cuma 15M, nggak mungkin dia bisa ngegoreng harga. Anda beli 15M satu saham, Anda nggak akan naikin harga. Seperti itu saham Harum maksudnya. Kalau saham Toto naik harganya langsung arah. Lanjut. Kepemilikan asing juga 11%. Asing untuk jadi bandar biasanya asing butuh menguasai saham tersebut. Jadi kalau harga naik dia yang paling jadi kaya. Di sini kepemilikan asing di Harum cuma 11%. Bahkan kepemilikan retail lebih besar dari 23%. Jadi balik ke jawaban ini ini jadi ya bukan. Jadi ini sudah dibahas, Harum tidak dibandari asing. Jangan analisa foreign flow-nya kalau Anda mau membahas Harum. Karena kepemilikannya cuma 11, partisipasinya cuma 15. Loh, sekarang next. Oke, kok udah lanjut dukun saham. Oke, kita bahas saham-saham menarik dulu deh. Kita cari saham-saham yang diakumulasi asing karena asing masuk tadi kita bahas kan. Jadi asing seminggu terakhir itu sejak pertengahan bulan Juli itu kalau nggak salah ini dekat-dekat podcast terakhir lah ya. Asing sudah beli 9,2 triliun. IHSG terus naik, asing terus belanja terlepas resesi, market cash apa-apa, asing nggak peduli kok. Asing nggak melihat itu, asing belanja. Kayak gitu. Jadi itu yang ininya. Sekarang, kita bahas terus asing belanja di mana? Misalnya kita pilih ini saham yang diakumulasi asing 10 hari terakhir deh, atau 5 hari dulu aja deh. 5 hari terakhir. Jadi ini saham-saham yang diakumulasi asing seminggu terakhir. Mana yang ini buat masukan aja, siapa tahu Anda butuh. Kita lihat. Maaf agak lama. Oke. Ini sistem foreign flow ya, biar nanya di komen kami suka telat jawab, ini sistem yang kami develop. BCA di sini kalau Anda lihat foreign flow-nya 1.500 miliar atau 1,5 triliun, BCA masuk, Telkom masuk 1 triliun, Telkom masuk, Mandiri masuk, ini yang terbesar aja ya, 5 terbesar kita lihat. BNI. Oke. Nah, itu kita lihat.
Nah, kita lihat ini BNI terus bergerak naik, harganya naik. Ini masuk tadi berapa inilah ya, kita lihat BNI. Terus, sorry, nggak enak banget. Ini ASI juga kita lihat, dan inilah yang menyebabkan IHSG naik. Karena Astra naik, asing masuk di Astra naik, tadi kita lihat BNI naik, terus kita lihat Mandiri naik, gitu. Mandiri udah terus naik, asingnya terus masuk. Kita lihat Telkom naik, masuk 1 triliun dalam seminggu terakhir, saham asing di Telkomnya naik, Anda lihat, Anda zoom ya misalnya. Nah ini Telkomnya naik, kita lihat asing terus masuk, di sini masuk 1 triliun, juga BCA-nya juga terus naik, kita lihat Anda asing terus masuk. Jadi ini yang menyebabkan IHSG masuk. Jadi saran saya, janganlah dibuat pusing sama hal-hal yang nggak ada hubungannya, karena kasihan Anda. Anda ekonom bukan, komentator bukan, kayak gitu. Tapi mikirin inflasi Amerika gitu. Bahkan, oh ya saya pernah ada pengalaman lucu gitu. Dulu waktu saya masih mahasiswa, kan saya udah mulai trading saham pas mahasiswa. Saya ini saya mahasiswa susah gitu. Saya sama teman saya trading, saya waktu itu lagi makan bakso di dekat kampus saya. Lagi makan bakso dan lagi ngomongin saham bumi, waktu itu lagi hot-hotnya kan 2008 saham bumi gitu. Jadi kayak intelek gitu loh saya. Bahkan saya merasa gaya, merasa orang hebat. Saya lagi makan saham bakso di pinggir jalan ngomongin harga batu bara. Saya dan teman saya itu sama-sama mengatakan view kami tentang tentang harga batu bara. Wah, kayaknya batu bara gini, penggunaannya gini, musim dingin di sana segala macam gitu. Mungkin saya lihat sih waktu itu, cuman karena saya masih itu sok-sok jago, nggak ngerti apa-apa gitu. Saya lihat sih tukang bakso tuh ngeliatin saya kayak, ini orang gila dari mana, yang dimakan bakso yang diomongin batu bara kayak gitu. Kayak saya punya aja batu bara gitu, padahal nyentuh batu bara aja nggak pernah pada saat itu seumur hidup. Tapi diomongin, dipikirin dan lain kayak gitu. Itulah konyolnya gitu. Saham nyangkut yang diomongin batu bara gitu kan. Padahal yang ngegorengnya Bandar Bakri gitu kan, gak ada urusannya sama batu bara kayak gitu. Jadi ya janganlah Anda kalau Anda mau jadi trader ya. Kalau Anda mau jadi trader, jadi investor, nggak usah seperti itu, nggak usah terlalu banyak yang pusingin, karena ngikutin aja susah. Ngikutin asing aja ini bisa miss kan, kayak gitu. Saya sih pengennya pas hari pertama, hari kedua ini masuk, cuma saya pun nggak masuk di hari pertama, hari kedua ini. Saya harus jujur. Nggak masuk di hari pertama kedua ini karena saya belum yakin waktu itu IHSG. Tapi saya tahu kalau asing terus masuk, IHSG terus naik. Faktanya kayak gitu. Saya juga tahu ini udah beli 9,2 triliun. Kalau mau dijualan nggak bisa, asing jualan 9,2 triliun satu hari. Jadi saya nggak usah takut sekarang. Nggak usah mikirin inflasi dan lain seperti itu. Lanjut. Bang, videonya telat. Bang Arga, videonya telat, harus bikin video sebelum terjadi. Biar kita tidak panik. Kalau bikin videonya sudah terjadi, apa bedanya dengan komentator saham? Mudah-mudahan diperbaiki ke depannya. Seperti itu. Inilah. Jadi ya itu memang yang membahas sesuatu yang terjadi di masa depan, itu namanya dukun. Saya berulang kali, bahkan saya di sini ya balik ke topik utama, topik pembahasan kita antara dukun dan trader ya. Jujur, karena saya di sini memposisikan diri ini, saya kadang-kadang di TV diminta jadi dukun. Ditanya, Pak Arga kira-kira Telkom naiknya sampai berapa? Dalam hati kan, yang naikin kan asing, kok tanyanya ke saya gitu kan. Kan nanti harga Telkom bakal turun kalau asing profit taking, kalau lokal beli kan. Saya belinya kemarin gitu, saya belinya ngikutin asing, jadi saya nggak punya kemampuan sama sekali untuk mengetahui kapan diturunin sama asing. Tapi kalau saya ngomong, saya bilang, berarti saya diminta jadi dukun. Kayak gitu. Dan memang fokus dukun seperti itu juga yang lagi hot sekarang. Selain pembunuhan polisi, yang hot adalah proses dukun-dukunan ini. Jadi kita pelajari dulu profesi dukun. Ini profesi ya, kembali lagi setiap profesi sama-sama mau cari duit gitu. Dan setahu saya dukun juga nggak dilarang secara hukum kayak gitu. Jadi halal-halal aja jadi dukun kayak gitu.
Fokus dukun adalah mengeluarkan ramalan tentang masa depan yang bombastis, menakutkan di luar nalar manusia normal. Sama seperti pertanyaan ini, dia berharap saya jadi dukun, tolong kasih tahu kami masa depannya gimana. Kayak gitu. Jadi itu juga fokus dukun. Jadi ramalan masa depan yang bombastis, menakutkan dan di luar nalar manusia. Waktu itu berapa? Tahun 2012 bakal kiamat. Nah, itu ramalan dukun. Bombastis, jadi viral. Dikasih tahu jauh sebelum kejadian. Walaupun gak kiamat, tapi dukun-dukun jadi terkenal kan. Kayak gitu. Itulah fokus dukun buat ramalan tentang masa depan bombastis, menakutkan dan di luar nalar manusia. Terus gimana? Kan kalau di luar nalar manusia, dia itu harus bisa dipercaya. Karena manusia pada dasarnya sebelum dirubah mindsetnya, manusia itu lebih percaya sama sesuatu yang logis awalnya. Jadi dukun akan menunjukkan sensasi yang tujuannya membuat orang terpesona dan kehilangan akal sehatnya. Dan ini yang dibongkar oleh pesulap merah. Jadi contoh sensasi-sensasi ini dukun ya, kita belum ngomong dukun saham. Karena setahu saya dukun saham nggak nunjukin trik sulap, kekebalan tubuh untuk menunjukkan kesaktian sakti dukun, juga tempat-tempat yang menyeramkan. Jadi itu patternnya. Dukun saham memodifikasi dari profesi ini. Seperti itu. Ciri-ciri ramalan dukun saham adalah ramalannya dibuat untuk jauh ke depan dan tidak ada manfaatnya untuk keputusan hari ini. Kalau saya bilang saya jadi dukun, nanti tahun 2029 IHSG akan crash, Anda yang nonton hari ini bingung kan? Anda bukan merasa terbantu kok. Memang Anda butuh apa? Anda 2029 crash, Anda ngapain? Atau nggak usah 2029, nanti di Januari 2023 market akan crash. Terus Anda mau ngapain sekarang? Nggak ada manfaatnya. Coba dukun sambil ini kan ngunyah-ngunyah kemenyan gitu. Wah, sambil berasap-berasap. Menurut ramalan saya, kamu akan dapat jodoh tahun 2028. Terus Anda mau ngapain hari ini? Cuman kalau terpikat sama sensasi, terjebak sama trik sulap, kekebalan tubuh dan lain-lain, dia jadi percaya, oh makasih Mbak Dukun, makasih Mbak Dukun. Jadi nggak ada manfaatnya. Kalau bagi trader ya, bagi Anda yang dengar, bagi dukun ada manfaatnya ramalan dia. Dan ciri-ciri dukun lain adalah metode dari dukun tidak sesuai dengan hukum kehidupan dan cara kerja dunia nyata. Ini saya kasih contoh. Kalau di dunia nyata, kalau mau naik jabatan, caranya ya kerja keras, perform di kantor. Itu tata cara kerja hukum kehidupan di dunia nyata. Tapi itu bukan di dunia dukun. Kalau bagi dukun, kalau yang percaya dukun, cara untuk naik jabatan itu kalau mau naik jabatan, lu ambil potongan rambut dari atasan lu simpen di bawah bantal tiap malam. Itu metode dukun tidak sesuai dengan cara kerja dunia nyata. Itu dukun. Nah, sekarang dukun, dan dari situ Anda bisa lihat kinerja pekerjaan dukun saham pun sebenarnya mirip-mirip aja. Fokus dan pekerjaan dukun saham mengeluarkan ramalan kapan harga saham akan naik sampai ke harga berapa, lalu turun sampai ke harga berapa. Jadi ramalan. Hari Senin harga naik. Kalau properti bilang hari Senin harga naik, saya ngerti, saya percaya. Toh yang naikin dia. Rumah Senin harga naik, iya. Yang naikin dia. Kalau dukun saham yang naikin bukan dia. Hari Senin harga Telkom naik. Yang naikin bukan dia. Yang naikin asing. Jadi aneh sebenarnya. Nggak sesuai dengan cara kerja. Kapan harga saham naik? Jadi ramalan-ramalnya kayak itu. Harga saham akan naik sampai ke harga berapa? Naiknya sampai ke sini nih. Sekarang di 2000 akan naik ke 2137. Udah itu akan turun ke 1914. Kayak gitu. Turun sampai berapa dan lain-lain. Atau market akan crash. Market akan bullish ke depannya. Kayak gitu. Jadi cara kerja bursa saham versi dukun adalah naik turunnya harga saham akan dikendalikan oleh ramalan dari dukun saham.
dikendalikan oleh ramalan. Kalau dia ngeramalkan Januari 2023 akan crash, bakal crash versi dia. Kayak gitu, versi dia bakal crash. 2023 bakal crash. Kenapa? Karena dia sudah meramalkan. Kayak gitu. Bukan dia yang menjatuhkan, dia meramalkan. Terus kalau salah biasanya dukun akan buat ramalan yang lebih bombastis baru sambil menyalahkan kondisi-kondisi terkini. Kalau yang udah nunggu jodoh tahun 2028 itu 2028 datang lagi, kenapa jodoh saya belum datang? Terus dia bilang, wah menurut penerawangan saya situ kurang makan kemenyan. Kayak gitu. Atau apapun. Itu cara kerja dukun, dan cara kerja dukun saham sebenarnya hanya mengadopsi. Jadi kalau Anda mau jadi dukun saham, Anda bisa belajar dari sini trik-triknya. Bahkan pesulap merah juga sebenarnya banyak orang mengkritisi, tapi secara tidak langsung dia sedang mengajarkan bagaimana cara menjadi dukun kan. Kayak gitu. Jadi kalau salah, lemparkan kesalahannya ke hal-hal lain, benda-benda lain, kondisi lain, atau ke nasabahnya sendiri, sambil buat ramalan yang baru. Kayak gitu. Di bursa saham juga, misalnya IHSG akan jatuh bulan Juli 2022. Kenapa? Karena ramalan saya berkata demikian. Kalau Juli nggak jatuh, bilang Juli 2023. Juli 2024, bebas. Yang penting bombastis, yang penting mistis, yang penting diberikan dengan sensasi. Cuma kembali lagi itu karena dan pada akhirnya kita tahu cara kerja bursa saham bukan seperti itu. Kayak gitu. Cara kerjanya adalah mereka yang punya uang banyak bebas menaikkan harga kapan saja. Itu yang saya contohkan di video yang. Kalau Anda belum tahu gimana cara naikin harga, tonton video kami tentang gimana cara menggoreng saham Toto. Itu video yang kedua paling banyak viewersnya live cara bandar menggoreng saham. Jadi tinggal dibeli aja 18.000 lot langsung arah. Jadi mereka yang punya uang, punya banyak uang, tinggal hajar kanan, harga langsung auto reject atas. Anda beli WC Toto, harga Toto nggak akan gerak. Anda beli 10 triliun juga nggak akan naik harga Toto hari ini. Tapi Anda beli berapa ini ya? Anda beli 500 juta aja, 500-700 juta aja harga Toto langsung, saham Toto beli 700 juta langsung auto reject atas. Langsung otomatis. Kayak gitu. Sementara Anda kalau punya 9.000 lot saham, Toto Anda jualan langsung ARB otomatis. ARB yang punya banyak saham bebas menurunkan harga kapan saja. Itulah mekanisme bursa, itulah cara kerja di bursa. Itu yang coba saya ajarkan karena saya di sini pengen menyebut diri saya edukator. Edukator itu yang bilang kalau Anda mau naik jabatan, edukator versi saya lah ya, versi dukun kan ada lagi. Kalau versi saya adalah yang bilang kalau situ mau naik jabatan, kerja keras, perform di kantor. Jadi situ bisa naik jabatan. Gitu, itu edukator. Seperti itu. Jadi saya ngajarin nih, ini mekanisme bursa, jadi lu ikutin. Itu mekanismenya, sama mekanisme di kantor. Kayak gitu. Itu tadi saya bilang ikutin asing, di saham yang dibandari asing karena yang naikin mereka. Itu mekanismenya. Kayak gitu. Saya nggak pernah nyuruh Anda karena yang naikin asing, Anda potong rambutnya asing, taruh di bawah bantal Anda. Enggak juga kan. Nggak pernah kan. Kayak gitu. Itu dukun saham. Sekarang kita lihat trader saham. Trader saham fokusnya apa? Beda sama dukun. Kalau dukun kan buat ramalan. Kapan naik, kapan turun, naik sampai berapa, turun sampai berapa, itu dukun. Kalau trader fokusnya memahami mekanisme market yang saya bilang tadi. Belajar mencari peluang yang ada saat ini dan memanfaatkannya. Saya sebagai trader nggak butuh tahu tahun 2029 market crash. Yang saya butuhkan adalah hari ini, besok, lusa itu ada saham apa nih yang menarik dan saya manfaatin. Menariknya bisa karena harganya turun, PBV-nya rendah, PBV-nya tinggi, perusahaannya busuk, perusahaannya bagus, bebas.
Masing-masing punya kriteria sendiri, tapi intinya dia cari peluang yang ada saat ini dan dimanfaatkan. Itu fokusnya trader. Dia nggak butuh bombastis. Makanya belajar memanfaatkan. Belajar mencari mekanisme market. Bukan cuman itu, jadi ini syarat untuk beli. Setelah beli, tugas trader nggak selesai. Beda sama dukun. Kalau sudah buat ramalan, tugasnya udah selesai. Bagi trader, kalau udah ada peluang, ada dimanfaatkan, dia harus belajar mendeteksi dan menghadapi bahaya yang datang di saham yang dimilikinya. Bisa aja setelah Anda beli, misalnya hari ini, nanti hari Senin saya beli, bisa-bisa mulai Senin, asing jualan 2 triliun, IHSG jatuh lagi. Bisa aja, asing mah bebas. Yang punya duit bebas mengatur harga. Makanya disebut pasar modal, karena yang punya modal bebas mengatur harga. Jadi saya juga harus belajar mendeteksi. Belajar menghadapi yang bahaya kalau datang di saham-saham yang dimiliki. Goalnya cuma itu, jadi trader. Nggak butuh. Saya nggak butuh event asing pun saya nggak butuh dikasih tahu nih. Tanggal 28 Desember 2023 nanti, itu asing bakal jualan. Terus kenapa? Kan saya pengennya asing belanja sekarang, saya pengen saham-saham yang saya punya terus digoreng asing, cuman itu. Jadi yang saya cuman butuh lihat asingnya beli atau enggak. Kalau misalnya saya beli BCA, beli Telkom dan lain-lain, saya cuma butuh itu. Nanti urusan nanti gitu. Kayak gitu. Jadi itu, jadi belajar mendeteksi, jadi fokus Anda kalau Anda mau trader, tadi saya udah ajarkan kalau Anda mau jadi dukun, itu fokus yang skill-skill yang perlu Anda pelajari, trik-trik sulap, bombastis dan lain-lain. Kalau Anda mau jadi trader, ini fokusnya. Dan juga fokus melakukan yang terbaik ketika terjadi perubahan dan bukan memprediksi kapan perubahan yang akan terjadi. Seperti saya bilang, jadi kita juga kalau Anda mau jadi trader atau investor harus bisa melihat adanya perubahan. Melihat, menyadari adanya perubahan. Perubahan itu bisa perubahan perusahaan. Darinya perusahaan bagus, sekarang perusahaan busuk yang goreng harga. Anda harus pintar melihat. Atau kalau fundamentalis, perusahaan yang tadinya krisis, nggak pernah untung, tiba-tiba untung. Anda harus bisa melihat. Anda harus, kalau teknikal, Anda harus melihat saham yang sebelumnya terus turun, terus mulai naik. Anda harus bisa melihat aja. Ada perubahan. Perubahan itu bisa dari turun naik, terus udah itu pas Anda beli turun lagi, itu pun perubahan. Anda harus belajar melihat, fokus melihat adanya perubahan dan melakukan yang terbaik untuk Anda sendiri. Tanpa harus memprediksi kapan perubahan terjadi. Gak usah prediksi, wah bakal berubah nanti nih. 47 hari lagi bakal berubah nih trennya. Ini perusahaan bakal berubah nih nanti. Nggak usah. Kayak gitu. Analisa bandarmologi pun cuman bilang bandarnya sedang akumulasi. Nggak bilang kapan akan digoreng karena itu bebas keputusan bandar. Tapi kalau bandarnya akumulasi, saya percaya. Bandar ini beli di harga bawah supaya bisa jual ke retail di harga atas. Dan satu-satunya cara bandar untuk bisa beli di bawah, jual di atas, ya harus digoreng sahamnya. Supaya retail punya kesempatan beli di atas. Kalau harga masih di bawah terus, ya gimana jual ke retail di harga atas? Itu mekanisme. Kayak gitu. Jadi ini fokus trader itu nggak usah memprediksi kapan perubahannya. Jadi Anda beli ketika akumulasi, kapan naiknya saya nggak tahu. Sama seperti saya pun, walaupun saya ngecap terus tentang foreign flow, saya nggak tahu asing kapan masuk. Saya cuma bilang hari pertama, puji Tuhan, masuk ini sesuatu yang positif. Jauh lebih bagus asing masuk daripada asing keluar. Kalau kita ngomong IHSG berharap naik. Kita butuh menerima perubahan. Saya jujur, saya sih kalau pengennya di kemarin-kemarin, di bulan Juli, saya pengennya sih IHSG turun terus. Pengen saya ya. Pada saat itu keinginan saya masih relevan karena asing masih jualan. Tapi ketika asing masuk, saya juga harus menerima perubahan. Kita menerima, ini fokus trader, bukan melakukan analisa panjang lebar mencari penyebab perubahan. Itu yang dilakukan banyak orang juga.
Amerika inflasi dipikirin siang malam. Kenapa nih ya Amerika inflasi? Kenapa Rusia nyerang Ukraina? Dia nggak bisa menerima perubahan. Dia pikirin nih. IHSG jatuh karena Amerika inflasi, dipikirin panjang lebar Amerika inflasi. Kenapa penyebabnya? Penyebab Amerika inflasi tahu jelas karena naik BBM, harga minyak goreng, harga baju semua naik di sana, itu penyebab inflasi, selesai. Nggak usah dipikirkan macam-macam. Jadi nggak usah dipikirin penyebabnya. Saya bahkan di gathering alumni aja ada yang nanya ke saya, Pak Arga, kira-kira kenapa ya IHSG dibanding kayak gini, nggak normal kayak gini, saham-saham murah tapi asing terus jualan. Saya bilang di gathering alumni nggak tahu. Yang kita tahu adalah asing masih jualan, kita harus hati-hati. Kalau asing masuk kita belanja. Kapan? Saya nggak tahu. Ada juga yang nanya, Pak Arga, menurut please ngedukun dong. Menurut Pak Arga, kira-kira kalau jatuh sampai berapa? Saya nggak tahu. Waktu itu saya bilang di gathering khusus alumni Foreign Flow, yang pasti yang saya tahu, kalau kondisi IHSG kayak gini, kalau IHSG dibanting at least 5-10% dalam seminggu 2 minggu kayak gitu, saya pasti masuk, itu yang saya tahu. Karena saya tahu nggak mungkin asing jualan sebanyak itu dalam waktu begitu singkat, dan saham-saham secara foreign flow lagi murah, cuma asing terus jualan pada saat gathering itu. Itu aja. Saya menerima perubahan. Jadi itu kalau Anda mau jadi trader, Anda harus belajar menerima perubahan. Anda harus realistis dan adaptif, bukan bombastis. Dan kalau Anda lihat, oke lah kita ngomong bandar-bandaran. Sekarang kita lihat fundamentalis atau yang dulu orang-orang yang dulu fundamentalis. Misalnya Anda nggak pernah dengar Warren Buffett, ini analogi aja. Anda bisa nonton semua, bisa baca semua tulisan Warren Buffett, semua laporan dia setiap tahun, dia nggak akan pernah ngomong seperti ini. Menurut ramalan saya, Dow Jones akan hancur di minggu ketiga bulan Maret 2024. Nggak pernah sekalipun dia ngomong ngeramal seperti ini. Dia nggak, karena dia investor. Dia bukan dukun. Dia nggak jualan ini. Di saham yang dia miliki, dia nggak pernah bilang saham Apple bulan ini akan terus naik harganya sampai ke level $193, baru setelahnya turun ke support di 180. Nggak pernah sekalipun dia buat target harga Apple bakal naik sampai berapa, hari Kamis bakal naik, hari Jumat bakal turun, sekalipun dia nggak pernah. Kayak gitu. Walaupun duit dia bisa naikin, tapi dia nggak pernah ngatain itu karena memang beda profesi. Kayak gitu. Saya pun semakin kesini semakin jarang diundang ke TV karena saya pun lama-lama malu sama diri saya sendiri kalau ditanya kapan naik tuh saya ngecap ngedukun, kapan turun saya ngedukun. Lama-lama saya bilang kapan naik nggak tahu. Saya nggak tahu, Mbak juga bukan nggak tahu, yang naikin asing. Ngapain kita ngedukun kayak gitu? Akhirnya di-kick saya di salah satu TV. Kayak gitu. Kita ngomong di Indonesia, salah satu ini juga Pak LKH ini ditanya baru-baru ini, ditanya visi 5 tahun, Lo Keng Hong bilang nggak punya visi 5 tahun. Dia nggak bilang harga Indi bakal segini, harga BMTR bakal segini, ini nggak. Tunggu saja saham balik harga jadi Mercy. Seperti itu. Jadi memang beda. Kalau dukun, tujuan dukun atau dukun saham memang goalnya adalah menjual ramalannya ke orang-orang yang percaya pada kesaktiannya. Jadi memang dia harus terlihat bombastis, terlihat sakti, menunjukkan trik-trik atau apapun yang tujuannya menghapus akal sehat nasabahnya. Orang-orang yang membeli ramalannya. Sementara tujuan trader atau investor adalah mencari cara terbaik untuk menghasilkan keuntungan di bursa saham dan menumbuhkan portfolio dalam jangka panjang. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini jadi satu hal yang ini adalah profesi, dua-duanya profesi. Dua-duanya bisa menghasilkan keuntungan di bursa saham dengan cara yang berbeda. Dan saya nggak against kalau Anda habis nonton video ini, kayaknya saya lebih cocok jadi dukun deh. Go on. Good luck. Kayak gitu. Atau saya lebih cocok jadi trader, yes. Tapi saran saya, Anda jangan setengah-setengah.
niatnya jadi trader, nanya ke dukun. Kalau Anda mau jadi dukun, tanya ke dukun, oke. Pak, asistensi Pak Dukun, saya masih gagal nih jadi dukun, silakan. Kayak gitu. Karena trader beda fokusnya. Dan trader nggak mau ngasih tahu trader lain, Anda harus belajar sendiri. Saya banyak orang nemenin saya beli apa ya, saya bilang yang general aja, saya beli Telkom, beli BCA. Saya nggak mau ngomong-ngomong yang ini. Karena kalau saya masuk dia ngasih tahu orang, digebukin bandar kita sama-sama, ngapain? Kayak gitu. Cuma kan Anda tahu prinsipnya. Sama seperti Anda nanya ke bos Anda, Pak, gimana supaya saya jadi bos kayak Anda? Nggak akan dikasih tahu Anda. Tapi kan Anda bisa belajar logikanya, belajar mekanisme, cara kerjanya dari situ. Seperti itu. Dan itu sebabnya juga si pesulap merah ini sampai dipolisikan sama Persatuan Dukun, alasan Persatuan Dukun polisikan pesulap merah karena pelanggan berkurang. Kembali lagi saya di sini nggak berniat menyinggung siapapun sama sekali ini karena lagi hot aja. Nggak mungkin juga saya bahas penembakan polisi di podcast ini. Jadi ini yang lagi hot, satu yang saya pilih. Jadi buat teman-teman ini, dan saya welcome dua-duanya. Kalau Anda mau jadi trader, mau jadi dukun, Anda bisa tetap jadi teman saya kalau Anda sebelumnya teman saya. Karena bagi saya itu pilihan. Sama seperti dulu saya bilang, saya tetap berteman dengan teman saya yang berubah jadi trader uang palsu. Nggak apa-apa. Saya cuma ngasih tahu, ini uang palsu. Dia bilang, gua tahu ini uang palsu. Oke, good. Kita ngobrol yang lain. Karena saya ngerasa saya udah melakukan apa yang saya lakukan, saya anggap baik buat teman saya. Dia saya udah tahu kok, ya sudah. Kayak gitu. Oke, lanjut. Udah berapa menit nih? Ke 41 menit. Ini ada pertanyaan-pertanyaan terakhir yang belum. Itu memang style beliau, tapi harusnya biasa aja. Juga kalau emang orang yang menggeluti profesi itu nggak merasa omongannya benar, nggak usah tersinggung. Saya nggak bela Pak Arga ya, tapi dalam hal ini emang ada benarnya kok yang diomongin. Oke? Cuma yang saya nggak suka emang di podcastnya Pak Arga nggak ada bedanya, sama aja beliau juga cuma ngecap ngalor ngidul, ujungnya bilang bandar mah bebas, nggak ada poinnya. Oh oke. Pantesan ini dimasukin. Nah, hukum kebebasan bandar itu hukum ya. Kita ngomong bursa saham kita nggak akan. Jadi namanya inti itu nggak bisa berubah-berubah. Itu satu gitu ya. Saya nggak bisa tiba-tiba berubah gitu. Wah, bosan nih bicara bandar. Sekarang harus dong. Sekarang bandar bilang aja bandar nggak bebas. Bandar harus naikin. Bandar harus nurun. Enaknya sih kayak gitu kan. Cuma itu bukan ya namanya inti ya inti kan. Intinya nasi goreng ya nasi. Gitu kan. Kalau nggak ada nasinya cuma kuali doang. Sama saham kalau nggak ada bandar ya udah gitu. Nah, jadi apa? Bursa saham. Dan bandar tetap bebas. Jadi inti nggak bisa berubah-berubah memang. Kayak gitu. Jadi saya sebenarnya menunjukkan ini ke newbie. Dan sebenarnya karena saya tahu juga cenderung monoton, bahkan di awal tahun saya bahas psikologi trading, saya bahas manajemen, saya bahas ini segala macam, dan lucunya orang malah kurang tertarik. Kalau saya bahas di luar bandar, ini memang serba salah. Cuma ya memang setuju bahwa namanya inti nggak mungkin berubah. Nah, inti nggak mungkin berubah. Sama kayak teknikal intinya lilin, ya tetap ada lilin gitu. Tetap ada open high low close, itu intinya teknikal. Nggak bisa. Wah bosan ujungnya candlestick mulu gitu. Sekali-sekali pakai laporan keuangan, itu udah bukan teknikal. Kayak gitu. Jadi inti nggak bisa berubah. Bursa saham ya intinya bandar. Kalau nggak ada bandar, kalau nggak ada yang saham yang digoreng, kita cuma berharap dapat dividen. Apa bedanya sama deposito? Malah produk investasi yang lebih parah dari deposito ujungnya. Tidak perlu meramal masa depan, tinggal ngekor aja, sesimpel itu. Karena banyak variabel di luar, tapi naik turun tetap katanya si penggerak mungkin. Ya ikut penggerak aja. Benar banget, setuju 100%. Intinya itu, ikutin aja. Saham batu bara tetap perkasa bang.
Ya, ini udah saya bahas sih. Saya di podcast terakhir saya bahas tentang di podcast batubara saya bahas siap-siap jebakan bandar batubara. Saya bilang pada saat itu adalah saham KKGI. Saya bahas waktu itu cuma KKGI, ITMG, Adaro sama PTBA. Saya bahas kan KKGI yang rilis duluan, waktu itu dipadamkan harga sahamnya, waktu harusnya positif, harusnya digoreng, malah diturunin, udah itu diakumulasi dan digoreng, sekarang mulai distribusi lagi 2 hari terakhir kalau nggak salah. Jadi sesuai dengan skenario bahwa di kala hype-hype-nya laporan keuangan bagus, labanya bagus, ketika para fundamentalis berbondong-bondong beli sahamnya itu setelah nunggu laporan keuangan, di situ dia akan menjebak Anda. Itu yang saya bilang kan. Hati-hati. Bahkan saya bilang waktu itu sebelum keluar berarti ada opportunity. Itu yang saya bilang. Itu juga yang terjadi di TMG kemarin kan. Sebelum keluar harganya naik banyak. Laporan keuangan. Pas laporan keuangan keluar ARB harganya. Asing ngeguyur terbesarnya 2 tahun terakhir penjualan asing. Nyerap uang lokal itu. Jadi sebenarnya itu aja. Jadi Anda nonton lagi di situ saya gambarkan. Cuma ya kembali lagi jangan baca headline-nya doang ya, jangan baca judulnya doang. Kadang-kadang judul saya buat memikat doang, sebenarnya isinya bahkan nggak sesuai dengan judulnya malah. Cuma saya berharap Anda belajar dari situ. Ketika bilang market baik-baik aja, di situlah harusnya kita waspada. Setuju. Pertanyaan The Wilson, setuju. Pertanyaan selanjutnya JVNA. Setelah ikut workshop, kira-kira profit sebulan bisa berapa persen? Gede mana sama bunga pinjol? Waduh, kok takut ya saya ditanyanya. Sebenarnya saya malas jawab pertanyaan gini, cuma ya udah. Ini terakhir aja deh. Konsep CTS bagus, tapi kenapa tidak mengkritisi BEI untuk lebih adil, yaitu transaksi 2 arah seperti bursa asing. Retail bisa transaksi short sell untuk mengikuti bandar distribusi. Oh, jadi kenapa nggak 2 arah bisa short sell kayak forex? Ini lebih panjang lagi Ini mungkin saya akan buat video khusus. Yang pasti saya kalau disuruh milih bisa short sell atau enggak di BEI, saya sebagai trader mungkin milih yes or no, mungkin masih 50-50. Tapi kalau saya sebagai edukator yang coba membantu orang untuk profit di bursa, saya mengatakan no 100%. Itu yang saya pasti bisa yakin kayak gitu. Cuma ya udah balik ke sini aja. Setelah ikut workshop, kira-kira profit sebulan bisa berapa persen? Gede mana sama bunga pinjol? Sebenarnya saya cuma mau jawab ini karena bunga pinjolnya aja ngeri. Cuma ini pertanyaan yang sering ditanya di workshop sih. Jadi ini udah ikut workshop, ini belum ikut workshop kayaknya ya. Belum kayak di workshop ini. Jadi saya nggak tahu. Mau profit aja, profit saya setiap bulan aja nggak sama, gimana saya bilang profit orang lain. Saya ngajarin materi, saya ngeriset, saya ini nggak pernah sama. Jadi gimana saya menemukan satu angka untuk menjawab Bapak JVNE ini, Bapak atau Ibu JVNE ini, berapa persen profit sebulan. Nggak tahu. Saya cuma ya sama kayak Anda masuk Harvard, terus pas kuliah Anda tanya, Pak dosen, kalau udah lulus Harvard gajinya sebulan berapa? Nggak tahu. Ada banyak unsur, tapi yang pasti kami coba melengkapi, kami coba mengajarkan sebaik yang saya bisa. Saya coba mengajarkan teknik yang berhasil buat saya, yang menguntungkan buat saya, yang menguntungkan buat tim-tim kami semua di sini juga. Kayak gitu, saya coba share, saya coba tips-tipsnya dan lain-lain. Saya coba buat trader mandiri, kami coba supaya trader jadi mandiri, supaya nggak ikut stock pick ke kami dan lain-lain. Itu. Dan harapan saya dengan memberikan yang terbaik, sama kayak saya nyekolahin anak dengan yang terbaik, harapan saya dia bisa sukses menjadi trader dan investor. Kalau hasilnya macam-macam banget. Ada yang sharing, DM waktu saya, thank you Pak, sejak ikut workshop saya jadi untung ratusan juta, dikirim screen cap, ada. Tapi apakah saya sharing itu, kalau Anda daftar workshop, Anda lihat testimoni itu, Anda nggak akan pernah lihat itu. Karena saya nggak mau Anda fokus ke untung ratusan jutanya. Kenapa? Karena hanya karena si A, si B, si C untung ratusan juta, bukan berarti Anda setelah ikut workshop yang sama untung ratusan juta. Unsurnya banyak banget.
kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi yang saya bisa sharing, abis ini saya ke pinjol. Yang lebih penting, yang saya bisa sharing adalah banyak alumni yang udah ikut workshop 5-6 tahun yang lalu yang tetap jadi alumni, tetap hubungan, tetap pakai data segala macam, banyak banget. Artinya saya bisa asumsikan buat mereka menguntungkan. Bahkan alumni yang ikut semua workshop kami itu banyak. Jadi saya asumsi, saya nggak pernah nanya gitu, karena ya udah saya bersyukur aja kayak gitu. Dia ikut satu bersyukur, ini bersyukur, jadi itu. Jadi banyak seperti itu. Bahkan yang paling the best yang saya suka cerita itu ada alumni workshop yang anaknya ulang tahun, yang ikut workshop bokapnya, bapaknya, anaknya ulang tahun, saya diundang. Warga datang dong. Padahal saya bukan teman beliau. Ya teman sih, pernah makan bareng sekali udah kayak gitu. Saya pernah makan bareng sama ratusan orang gitu, nggak ada satupun yang undang saya ke nikahan anaknya. Itu sampai diundang. Itu saya asumsikan, saya nggak pernah nanya, cuan berapa emang Pak, siapa? Saya diundang, saya nggak pengen nanya juga. Itu urusan dia lah kayak gitu. Karena saya juga nggak suka ditanya gitu, saya juga nggak mau nanya orang seperti itu. So record ya Pak, testimoni buat jualan workshop, nggak pernah. Seperti itu. Tapi saya juga harus akui ada yang jadi haters, ada yang menyesal di ini saya, menyesal ikut workshop, itu fair-fair aja, ada juga kok gitu. Karena selalu seperti itu kok. Ada teman saya, ya maaf, dia jualan babi panggang, menurut saya babi panggangnya enak banget. Dia jual ke orang yang boleh makan babi juga gitu, tapi ada juga hatersnya. Saya bingung juga sih, babi seenak ini kok ada yang hatersnya kayak gitu. Ada aja kayak gitu. Jadi ada yang nggak cocok, haters karena nggak suka ya. Jadi ada aja kayak gitu. Tapi yang pasti kalau ditanya gede mana sama bunga pinjol, anggaplah bunga pinjol jauh lebih besar, 1000 kali lebih besar, 1.000.000 kali lebih besar. Intinya apa? Jangan pernah pakai pinjol untuk ikut workshop kami. Kayak gitu. Jangan pernah. Itu aja sih. Kalau memang Anda kepepet kurang, hubungi customer care kami, bisa mungkin dikasih diskon kalau memang pengen. Kalau memang kurang uangnya, kurang segini, tapi jangan pernah pakai pinjol, please. Mendingan jangan ikut workshop sih, kayak gitu. Kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Sampai sini aja sih untuk hari ini. Oke, thank you buat rekan-rekan. Semoga bermanfaat, semoga Anda bisa belajar something pada podcast kali ini. Kalau ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan masuk ke kolom komentar di bawah. Thank you.